tempatku, ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami memuji Tuhan, oh ya Tuhan. Aku rindu kepadamu. Haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau membawaku ke tempat yang indah di saat aku di tengah badai. Tuhan Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Tuhan. Tuhan, bawa kami ke tempat-Mu. Haleluya Tuhan, kami memuji hanya Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, Tuhan Kau baik. Tuhan Yesus, jemaat kami. Kau yang layak disembah. Mari kita sama-sama nyanyikan bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama kita nyanyikan dari awal dengan lebih lembut. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku
jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lebih lembut lagi kita kan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Lebih lembut lagi kita katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Cuma sendiri katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah.
Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sembahyang sembah Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita serahkan, kita kerahkan seluruh kerinduan kita, seluruh ekspresi penyembahan kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita menyembah Dia dan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kaulah yang besar Tuhan, kami memuji-Mu. Yuk kita sembah Tuhan. Ku rindu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Rindu Tuhan lebih lagi. Kami menyembah, kami sembah, menyembah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bisa berpasarung, kita sama-sama berpasarung. Yang belum, mari kita sama-sama menyembah. Kita sama-sama rindukan, kita sama-sama kenang di setiap saat badai. Tuhan selalu melingkupi kita, Tuhan selalu menolong kita, untuk kita bisa bebas, untuk kita bisa dapat damai. Lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih lain, lebih dalam lagi, kami menyembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau, kami menyembah-Mu Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan.
kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami lindung dalam Kau. Haleluya, haleluya, jamah kami Tuhan, jamah kami rindu Kau hadir di sini, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami menyembahmu. Mari sembah lagi, sembah Dia. Kita nikmati hadiratnya lebih dalam lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita sama-sama berdiri dan kita katakan lebih lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi mari kita berdiri dan sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bagaimana Tuhan mengasihi kita dan biarkan kita di tengah badai. Katakan sama-sama. Aku bertahan. Kalau hari ini gak ada yang bisa ngertiin kamu, dialah Immanuel. Dalam kesesakan. Tugasnya kita bertahan dan berdoa. Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku
bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Thank you Tuhan buat cintamu luar biasa. Worship yang sangat indah. Kami rasa begitu banyak kemajuan dalam Dioval. Tapi jauh daripada itu, ini adalah mercy. Kami bisa pikir banyak hal. Kami bisa memuji lebih lagi dan lebih lagi. Thank you buat mercy-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu di Dioval. Dan berkati Tuhan. Biarlah kaki Tuhan ada di atas selalu ada di Dioval. Biarlah nama-Mu dijunjung tinggi. Tuhan berbicaralah sebab anak-Mu siap mendengarkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Apa yang jadi isi hati-Mu, berbicaralah mulut anak-Mu. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Oke, kasih apresiasi dulu. Misi. Ini tempat saya sudah, bukan tempat Anda lagi. Saya senang kalau begini. Oke, hamba-hambaku, sasaku, gitu ya. Gak kelihatan. Oke, tolong diturunkan kameranya. Kasih apresiasi dulu buat PAW kita. Wah, hari ini aku lagi memikirkan untuk dari kemarin, dari beberapa kali aku sama Ruben tuh Zoom sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam khusus untuk ngurusi gitar. Gitu ya, jadi gitu sampai jam 1 taruh dulu gitarnya. Oke, yang di online juga kasih apresiasi, kasih stiker ya, untuk apresiasi yang luar biasa gitu ya. Praise-nya kita belajar untuk kita kulik lebih jauh, so banyak. Nah, jadi kita kulik juga supaya lebih asik gitu kan. Nah, jadi juga, so kita banyak kemajuan. HP-nya siapa? Ya silakan diambil HP-nya. Sebentar guys, ya. Oke, jadi kita sudah banyak dan puji Tuhan kita tadi sampai ke Melodia juga, kita ke tempat-tempat musik untuk ini HP-mu ngurusi tentang pergitaran gitu ya. Kita sampai ke Alfamart lagi beli gitar, beli apa semua ada wis. Kita beli gitar, beli baterai, beli apa sungguhan guys. Wih, hari ini kalian bisa lihat, you can see my kaki. Ya, di sini nih. Kayak Putri Duyung nih saya ini. Nah, gede ya. Oke, so catatanku hilang gara-gara Ruben. Tiba-tiba bilang, chordnya. Saya mulai kebiasa dengan bagaimana banyak hilang. Tak tahu di mana catatanku tadi ya. Sebenarnya Google Map cara ini Google Map gimana? Oke, so ya tak lempar ayat aja pokoknya. Sebentar guys ya. Oke, so kita begitu banyak dan akhirnya kita menemukan bahwa ternyata kabelnya yang bermasalah sama baterainya habis. Jadi kayak dan akhirnya kalian benar-benar bisa menikmati yang di online seperti cita-cita saya gitu ya. Ngomong sama Ruben, gak bisa, kita perlu pikirkan yang online gitu kan. Nanti ada saksinya Ruben juga bahwa ngomong harus pokoknya apa caranya yang online juga nikmati dengan baik. So percaya kalian bisa menikmati. Tadi ketika jadi aku juga dengerin lewat speaker ya. Rasanya sereng kayak rasanya enak kupingnya. Gitu ya, apalagi gak terlalu nge-lag hari ini. Waduh, syadu sekali kalian nyanyinya ya. Oke, seneng banget ya akhirnya selesai semua perdramaan gitar-gitaran ini. Hampir tiap minggu. Ya, sudah habis hampir ratusan ribu kita. Beli ini gitu ya. Untung ada kas Dioval ya. Kayak gitu. Kalau duitku doang gak bisa. Gitu ya, kayak juga banyak utang. Oke, so hari ini hati yang murni. Hati yang murni itu apa? Tengah badai. Hati yang murni di tengah badai. Apakah dia seperti emas yang digadaikan gitu ya? Hari-hari ini aku mau nabung emas. Wah, kok Puter masih relate dengan saya buat nikah. Katakan amin Butel. Oke, amin ya. Kalau dia kan apa namanya? Sudah banyak duit ya. Kalau saya kan memang harus nabung dulu gitu ya. Nabungnya 5.000 per hari ya. Nggak nikah rasanya, calon aja belum ada. Aku tahu nih kecil hatimu. Nah, jadi hari ini pengen nyoba nabung kayak lihat kok
menarik ya gitu ya. Kok gak nikah-nikah perasaan gitu. Aku pernah mikir satu titik, kok gak nikah-nikah ya aku ya. Ada uang masuk buat dival, ada uang masuk buat mama, ada uang masuk buat utang. Kok rasanya menikmati diri self love itu udah bisa gitu ya. Self love dari duitnya mama, udah kan gitu ya, flexing gitu. Nah jadi maksudnya seringkali aku mikir kayak, ya duitku ini habis terus ya. Kayak gitu. Nah selalu di kondisi mepet gitu ya. Nah haleluya, sudah itu. Kalau makan itu kayak nyanyi gitu dulu tadi. Kalau misalnya mau makan di tengah-tengah bulan, akhir bulan. Di saat badai, tuh begitu tuh. Tuhan, gitu ya. Kalau di awal bulan, haleluya aku memujimu Tuhan. Asik, makanya gue kaku, ayo men ke Ciapso. Gitu kan, ayo ke TP. Gitu kan, gue kaku. Nah gitu. Tuh catatanku hilang. Ngambur mulutnya. Ya jadi menurut kalian hati yang murni itu apa? Hati yang murni. Hati yang murni di tengah badai. Pas di tengah badai justru murni kebacut ya. Jadi tema opo ya? Yang online dan offline. Tema hati yang murni di tengah badai. Suci jadi. Suci layak. Enggak tahu lagi tuh. Sudah lama guys. Oke. Yuk hati yang suci di tengah badai. Hati yang suci tuh. Hati yang murni di tengah badai. Apa itu hati yang murni di tengah badai? Yuk yang offline, online. Kak Keto lagi chatting. Ayo on cam aja, on mic aja. Ayo Rik. Kak Keto Rik, jauh Rik. Yuk. Jangan minta GPT. Hati yang murni di tengah badai. Ya aku nangkepnya. Berimas di tengah badai itu gimana? Ayo. Hati yang murni di tengah badai. Cek bayang no go. Sabar. Bayang no. Tak tunggu kok. Ayo tak tunggu. Yuk. Ditunggu loh. Cek. Hati yang murni di tengah badai. Ya menghadapi badai dengan hati yang murni. Oke. Ya makasih Erik. Emang kok semester bawah belum relate sama badai-badai soalnya. Mari kita ke lebih yang tua, Putel. Oke. Ini pasti relatable deh. Kayak gitu. Nah, hati yang murni di tengah badai. Haleluya. Haleluya. Woi, haleluya. Aku memujimu Tuhan. Oke. Salah, ini siapa sih ngandung ini? Ini loh. Ayo. Ayo Putel cepetan. Aku ya? Nenekmu. Agak nggak terima sih dibilang yang lebih tua. Loh kan cuma satu bulan tak kemana. Yuk. Ngebayanginnya sih hati apa? Hati yang murni di tengah badai. Maksudnya kayak mungkin gak neko-neko kali ya kalau misalnya lagi ada masalah gitu. Maksudnya kayak nggak usah yang mikir kita harus kayak gimana-gimana ya tetap hatinya murni aja gitu ke Tuhan gitu. Woi, ya memang sudah beda kelas bos, senggol bacok. Oke, yang offline yuk. Apa ini? Ada mic-mu, nah pakai mic-mu, kasih yang lain. Yuk satu cepetan, waktu saya nggak banyak guys. Ayo coba. Ayo, Ruben, ayo Ruben. Meskipun kena musibah, hatinya tetap berbuah yang baik. Berbuah positif. Oke, coba satu lagi offline, pilih salah satu. Sweet. Kelamaan. Yang bajunya kembar aku. Ayo, yang hitam. Joce. Ini namanya Joce ya guys. Nih, ini satu bocil ini. Ini Joce. Panggilannya Jo. Tes. Masuk dah? Masuk dah? Gedein lagi, Ben. Kecil lagi. Ambil notak, Ben. Baru menentukan. Ayo. Mungkin itu ya, soalnya kan kalau misalnya seseorang ngadepin kesulitan kan bisa jadi secara natural mungkin kayak gampang banget kepahitan gitu loh. Jadi siap kepahitan. Hari ini kita ngomong tentang kepahitan. Kayak hati yang murni kayak ngejaga hati supaya masih pandangannya masih clear gitu loh, nggak gampang kepahitan waktu menghadapi badai gitu. Udah ya, selesai buat sharing ini. Jadi jawab semuanya ya. Oke.
So, hati yang murni di tengah badai. Kalian pasti pernah ngadapi badai ya. Nggak pernah ngadapi badai terlalu kaya. Itu namanya kalau biasanya kalau Surabaya ngomongnya holang kaya gitu ya. Orang kaya itu nggak mungkin susah ya. Gitu. Barang yang ngejar dia, bukan dia yang ngejar barang gitu ya. Dia bersin keluar duit ya. Kayak gitu. Haleluya. Hasil 100.000 ya. Nempel giler-giler di bawah sini. Gitu ya. Nah jadi bagaimana hari ini hati yang murni? Hati yang murni itu seringkali ketika kita dalam kondisi fine aja kita gampang ya ngomong kayak haleluya gitu kan. Terus kita nasihat yang lain lagi, ini kurang ajar orang begini nih. Ayo tetap stay, tetap strong di hadapan Tuhan gitu kan. Oh ada orang ngalamin gitu kan, ngalamin capek. Lalu kita ngomong apa? Stay, tetap Injil. Pas lagi kok lagi misalnya lagi posisi kayak aku lagi pelayanan nih gitu kan. Wah lagi bisa nih. Pelayanan itu nomor 1. Wah tak begitu tuh mulut gitu Ben. Karetin pakai karet nasi goreng gitu kan. Sampai bercucu gitu ya. Apa itu? Kayak itu. Oh ya amin. Nah jadi hari ini kita ngerasa bahwa ketika kita di posisi aman, kita kan ngomong bahwa ya fine, I'm fine, aku bisa, aku keren, aku bisa ngakuin firman, hidupku tak bercela, tak bercacat gitu kan. Nah, kalah Yesus kayak gitu kan. Nah, jadi kita kadang ngerasa seperti kalian masih ingat orang yang menaati seluruh hukum Taurat katanya. Kalian masih ingat ya pemuda yang kaya raya itu? Hari ini kita kan kayak gitu juga kan? Karena di saat kita lagi bisa, kita lagi mampu, kita lagi kayak, kenapa kalian melihatnya begitu sekali? Saya jadi takut, ini bertiga ngeliatnya gini guys. Gitu ya. Jadi kayak dilirik banget nih matanya. Biasa aku jadi minder dong. Gitu loh. Ya, nanti tutupin deh. Oke. Aduh kalau offline begini nih ya. Biwah. Oke. Jangan lupa offline makanya. Oke, sampai mana aku tadi? Oke, di saat kita bisa, kita mampu, kita ngerasa kayak seperti pemuda yang memberikan seluruh hidupnya untuk hukum Taurat, right? Tapi hari ini Tuhan skakmat dengan kata, ya jualah hartamu dan ikutlah aku. Gitu. Nah, hari ini seringkali kita juga gitu. Oh, aku bisa pelayanan. Oh, kami dipuji-puji mungkin. Oh, kamu Kristen banget ya, kamu selalu ikut pelayanan Ko Denny. Terus kayak, oh kamu ikut semua sharingnya Ko Denny. Iya, terus kita dengan gampangnya ngomong, puji Tuhan, kayak gitu. Lagi liburan soalnya, gitu kan. Itu nenekku juga bisa meskipun udah meninggal gitu loh maksudnya. Ya. Secara roh hadir maksudnya. Kayak gitu ya. Nah, jangan dibayangkan. Gitu ya. Kok para yang sudah meninggal nenek kita bersatu sudah di sana. Oke? Nah, jadi ya bercanda guys. Susah sekali. Nah, jadi bagaimana hari ini kita ngomong bahwa seringkali kita ngomong, oke, Tuhan, aku bisa, aku sudah mampu, aku bersyukur, aku sudah apa, tapi di saat di titik yang paling terendah ini kita coba. Di saat kita lagi titik stres, depresi enggak boleh ya. Di saat kita titik stres, di saat kita dihimpit, di saat kita enggak ada jawaban, di saat kita Tuhan terasa diam, apa yang kita lakuin? Entah kita ngomong Tuhan enggak jawab lah, bakalan Tuhan itu enggak jawab sesuai doa lah, Tuhan diam lah. Nah berarti selama sih kalian dengerin pada saat kalian happy itu apa gitu loh pertanyaannya. Sedangkan kita yakin bahwa ketika kita ngomong bahwa Tuhan itu baik, aku ngerti Alkitab, aku baca Alkitab, kenapa di saat titik terendah kalian seperti orang yang tak pernah mengenal Tuhan kayak gitu. Bahwa hati murni di tengah badai itu artinya bagaimana kita punya hati yang pure kayak gitu. Karena di saat di titik terendah lah kita bisa, di saat di titik di mana kita nggak mampu, di situ kita akan ngelihat bahwa kita ini sebenarnya pelayan sungguhan enggak sih? Gitu. Apakah kita akan benar-benar menjadi pusat? Apakah Tuhan benar-benar menjadi pusat dalam hidup kita? Seringkali ketika kita ngerasa bahwa oh Tuhan ini yang terutama di titik terendah, dia kan milih apa? Stres, kita lagu galau, worship aja arang-arang. Kau udah mau nangis baru kita lagu worship. Kau kuat kan sudah ada gitu kan? Tidak bisa, kayak gitu tentunya. Gitu, bahwa hati yang murni adalah ketika kita punya hati yang pure, yang tidak tercampur, tidak tercampur dengan yang lain. Seperti yang Joshua sudah bilang tadi bahwa di saat titik terendah itu akan menjadi sebuah sangat mungkin kalau Joshua bilang kepahitan, tapi itu salah satu case kecil bahwa ketika di titik terendah kita tuh seperti orang Surabaya yang senggol bacok, kayak gitu. Lu senggol gue bacok gitu kan. Jadi maksudnya hari kayak gitu, jadi di titik terendah kita kan lebih gampang marah, kita kan gampang sensi, kita kan gampang nyakitin orang lain. Karena hati kita sedang tersakit terus oleh lingkungan. Apakah di Amsal dan di Mazmur pernah tertulis? Ada banyak.
Bagaimana Daud selalu ketika dia di titik terendah, dia ngomong apa? Kayak Tuhan kenapa kau diam, Tuhan kenapa kau diam. Sampai dikutip oleh Yesus, Allahku, Allahku mengapa kau meninggalkan aku, itu di Mazmur 22. Kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini kita ngomong bahwa kita coba buka di Mazmur 55. Ayat yang ke-7. Ayat yang pertama dulu. Wah ini enak kalau ada offline gini baca-baca gini enak ya. Ayo baca Ben. Mazmur 55 ayat yang ke-1. Ayat dipercepat. Baca dulu dan yang bilang stop. Dipercepat, nanti saya terbatas. Tes. Doa minta tolong terhadap musuh untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi dan nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku diruntung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Nah, jadi kalau kita baca 1 sampai 6 itu rasanya cuma menghina Tuhan gitu ya. Kayak dia ngeluh gitu ya. Tuhan bilang gini kayak, "Lu Tuhan kenapa kok seperti bersembunyi?" gitu kan. "Lu tolong telingamu itu," gitu kan. Ini bahasa kiasan ya maksudnya. Jadi kita jangan ngomong, "Oh, jahat banget Daud," gitu ya. Gak mungkin Tuhan diberi telinga, serat gitu. Gak mungkin ya. Jadi berilah telinga ya Allah kepada doaku, jangan dibuat lagu ya. Gitu ya, gak asik ya. Kayak gitu ya. Seringkali kan Mazmur dibuat musik ya. Gitu. Berilah telinga ya Allah, kan gak mungkin ya. Kayak gitu kan, jangan, kurang ajar ya. Oke, kepada doaku, jangan bersembunyi dalam permohonanku. Daud seperti orang yang gak pernah mengenal Tuhan. Adalah di Mazmur 23 dia berkata bahwa Tuhan, kaulah gembala aku takkan kekurangan aku. Di Mazmur 55 ngomong gitu lagi. Kalau Tuhan bilang pancet aja gitu kan. Nah perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Jadi posisi Daud adalah pertama cemas. Yang kedua dia itu sudah terhimpit oleh musuh. Gitu, terhimpit oleh keadaan dan terhimpit oleh OVT-nya. Kenapa? Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Jadi dia ngomong tentang bagaimana teriakan musuh. Apakah dia lagi ngomong sama Tuhan lagi dibunuh gitu? Gitu kan gak mungkin ya kan? Gak mungkin. Itu ngomong tentang bagaimana dia merasa dirinya. Gitu. Dia seperti berhalusinasi, dia seperti bermajas bahwa aku sedang dirundung gitu, aku sedang diintimidasi kayak gitu oleh pemikiranku sendiri. Kayak gitu. Dan sebab mereka menimpa kemalangan kepadaku dan dengan geram mereka memusuhi aku. Ini ngomong tentang bagaimana kedesakan, right? Gak mungkin toh, maksudnya kalau misalnya dia di posisi di aniaya terus dicatat dalam Alkitab kan gak mungkin ya. Dia lagi berdoa, lagi bermazmur. Bermazmur kan bernyanyi ya, kayak gitu. Maksud dia bermazmur dan berdoa itu sambil diserang gitu kan. Cerot gitu kan. Oh Tuhanku bantu aku, kan gak mungkin. Selamat di sean gitu kan. Nah aku dirundung takut dan gentar. Nah ini kuncinya kenapa dia ngomong di atas-atas tadi. Gitu. Nah, perasaan dan seram meliputi aku. Nah, dia benar-benar posisi yang terhimpit, takut, OVT, beneran juga secara fisik juga ada. Dia dikejar-kejar dan dia lagi berlindung. Nah, makanya dia bilang gini, pikirku, nah ini kan gitu. Kita kan sering ngomong gini ya, nanti ini ya. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh dan malam di padang gurun. Ini ngomong tentang bagaimana ke dalam relate-nya kita. Coba kita sering ngomong gak sih? Aduh Tuhan, lewatno cawan ini daripadaku. Ah itu, sosok kayak Yesus barang Tuhan. Lewatkanlah cawan ini barangku. Tapi kita gak lanjutin gitu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Enggak. Biasanya kita beri kayak, lewatkanlah cawan ini barangku. Darah Yesus, lumuri gitu kan. Nggak bisa gitu. Nah Daud juga gitu. Tolong aku kasih sayap. Gitu, supaya aku bisa lewat dari masalah ini gitu maksudnya. Tuhan tuh pengen instan melewati proses ini gitu. Karena dia dirundung dalam ketakutan. Kalau kita dijerat kayak hutang contoh, ya kita kan pasti kejar-kejar. Kalau kayak ngomong, itu Tuhan mati aja. Makanya banyak orang yang metong. Cing sana anak cucuwe, hutangnya diwariskannya bukan duit gitu ya. How to, gak jadi wes. Ini jadinya how to make gitu ya. Gak jadi wes, gitu ya, lanjutin sendiri. How to make utang before grandmother gitu kan. Nah jadi kan gitu. Nah, jadi kayak maksudnya hari ini kita ngomong
bagaimana gitu ya. Daud pun juga gak kuat dengan posisi ini karena dia dijepit seperti bulu ketek gitu kan. Yang selalu dijepit gitu kan. Enggak, bercanda gitu ya. Butel, senyum butel. Serem kau. Nah, agak tuh jarang sekali aku lihat sharing itu mukanya butel. Oh, baru pertama kali lagi. Kayaknya tak jadiin PPHP ku deh. Oke ya, jadi gitu. Jadi hari ini kita ngomong tentang Daud juga pernah di posisi itu. Dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia yang benar-benar disenangi setelah Henok gitu kan. Yang juga diklaim sama Tuhan bahwa dia orang yang berkenan. Dan perkenanan Tuhan itu sulit banget di perjanjian lama. Tapi dia dapat itu. Dia bilang aku pengen lari yang jauh daripada ini. Hari ini kita juga bilang gitu kan. Mendingan aku bunuh diri aja dah. Mendingan aku akhiri hidup aja dah. Darahmu terlalu mahal untuk cuman permasalahan sepele. Kayak gitu kan. Cuman untuk apa? Terlalu sepele. Kayak gitu kan. Jadi, tapi hari ini kita lihat bahwa bagaimana Daud pun akhirnya juga melewati toh fase ini. Gitu loh. Dan dia di titik itu dia selalu cari Tuhan gitu. Dia selalu minta hikmat sama Tuhan. Dia pai-pai sama Tuhan. Tapi hari ini ketika kita ngomong kayak gitu, kita ngomong apa? Kenapa ya Tuhan gak jawab ya? Kenapa ya Tuhan begini ya? Tuhan kenapa ya begitu ya? Bukankah engkau yang ngomong kutip ayat? Gitu ya, udah kayak Temzun dimain klaim-klaim aja gitu kan. Bukankah kau yang menyertai aku? Nah, Roma 8 ayat 28 gitu kan. Bawa sebutan apa sampai buyar. Kayak gitu kan. Sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Kayak gitu ya. Inilah wahyuku. Kayak gitu ya. Jadi maksudnya hari ini kita ngomong bahwa sering kali kita main klaim janji Tuhan. Seakan-akan kita yang Tuhan ya, bahwa kalau Daud pun ngalamin itu, seringkali kita ngomong dalam marketplace kita, dalam kita belajar, dalam kita cari kerja, cari jodoh, nikah, apa, semuanya kita pasti akan ngalamin di fase kejepit ini kayak gitu. Tapi seringkali hati kita tidak pure seperti Daud. Apakah hati Daud ini pure? Kalau aku boleh bilang mungkin iya, karena ketika dia mengeluh dia tahu di tempat mana dia mengeluh kayak gitu. Kalau kita lihat versinya Daud ini kok dia ngeluh, biasanya pasal berikutnya memuji Tuhan gitu. Jadi maksudnya kalau pasal 22, kenapa kau meninggalkan aku? Tapi dia disadarkan bahwa ya, oh ya pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Daud ini sebenarnya gambaran dari kehidupan kita. Kita juga sering ngomong, Tuhan kemana engkau? Ibaratnya mujizat, wah kau baik ya Tuhan, puji Tuhan. Bukankah kita juga semut swing itu sama Tuhan? Gitu. Terus bagaimana aku cara menghadapi pure? Maksudnya pure itu maksudnya kayak gimana? Nah pure itu ketika kita bisa tetap stay dengan apa yang Tuhan mau. Stay bisa pelayanan di tengah kita sulit. Stay di saat kita tetap bisa muji Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita ngerasa bahwa banyak orang yang ya Tuhan lagi capek berdoa ya. Gak usah berdoa ya. Tuhan aku gak bisa berdoa kok, aku udah terlalu capek. Tuhan aku udah gak usah muji Tuhan, gak usah sate dulu ya. Tuhan aku gak usah kumsal dulu ya. Tuhan aku gak usah gereja dulu ya. Kayak gitu. Buat apa? Salah satu rasul Tuhan berkata kayak jangan jauhi pertemuan ibadah. Buat apa? Rasul-rasul bilang kayak salinglah mengaku dosamu. Buat apa? Rasul-rasul bilang kayak salinglah mengingatkan, salinglah menasihati, salinglah membangun. Lah buat apa kalau di zaman itu sudah dibuat kebudayaan bahwa jangan pernah solo fighter. Kayak gitu. Nah hati yang murni tidak bisa dibentuk sendiri. Hati yang murni itu pasti timbul dari gesekan. Timbul dari tempaan dari orang lain. Tidak bisa memurnikan hati sendiri itu tidak bisa. Kayak gitu. Jadi seringkali kita ngomong bahwa ya Tuhan kayak lepaskan aku dari percobaan ini. Ya Tuhan gak akan lepaskan itu. Gitu loh. Jadi ketika aku pernah di satu waktu di mana aku tuh berhutangku tuh berlimpah-limpah ya. Berlimpah-limpahkan syukur gitu. Jadi begitu banyak hutang pada saat itu karena diurusi dival, ngurusi pekerjaan. Di saat itu kita kan bisa lihat hati kita ini pure atau enggak dimulai dari mana? Dimulai dari hati. Kenapa? Kalau kita buka di Amsal bentar, hilang. Nah, Amsal 4 ayat 23 itu berkata kayak gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ada satu kata berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang artinya adalah seperti rumah yang dijaga 24 jam, jangan sampai kecolongan.
Tapi kalau rumah, dari situlah hartamu gitu kan, untuk kamu hidup. Tapi kalau di sini, karena dari situlah, kata karena dari situlah itu the one and only. Gitu. Ya loh, karena dari situlah duitku berasal. Kayak gitu. Jadi kan duitku dari situ doang. Kayak gitu. Nah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang artinya ketika hatimu jelek, pasti mulutmu jelek. Hatimu jelek, pikiranmu jelek. Kok bisa kok hati jelek tapi mulut dan pikirannya bagus, itu munafik. Pasti ada maunya. Kayak gitu. Nggak bisa gitu loh. Pasti capek. Gitu. Itu karena pura-pura, acting. Kayak Yudas. Jadi kan impersonate jadi anak Tuhan. Ya akhirnya nggak bisa, tetap aja dia jual. Loh, kenapa jadi impersonate? Dimulai dari mana? Ngentit dulu uangnya Komsel, gitu kan, dibuat salon, enggak. Maksudnya dibuat, makasih. Oke. Nah jadi ngentit dulu, lama-lama Yesus yang dijual. Saking kurang puasnya, gitu kan. Nggak bisa. Bahwa pasti dari hati terpancarlah kehidupan. Kayak gitu. Nah jadi kenapa Tuhan selalu ngomong hati-hati gitu kan. Apalagi di Indonesia banyak ngomong hati. Gitu ya, hati-hati gunakan apa gitu kan. Hati-hati di jalan. Cuma hati gitu kan. Oke. Gitu kan. Nggak bercanda ya. Gak lucu katanya. Oke. Makasih. Setelah lama gak sharing langsung pindah hari sharing langsung gak lucu. Maaf ya Butel. Maafkanlah. Kasih. Bawa kuyu titik. Mana kira aku seneng gitu ya. Nah oke. Ini dengar suaraku ya aman ya. Kayak gitu. Nah jadi kalau hari ini kita ngomong hati kita gak pure. Hati kita gak murni. Ketika hati kita udah busuk-busuk kayak basi. Kita hanya bisa mencoba, mentaat untuk menfilter itu. Cuman nggak bisa, hatimu bobrok-bobrok aja gitu loh. Lek sungai itu memang kotor ya mau filter gimana pun pasti bisa. Cuman ya enggak, gimana ya effortnya terlalu besar. Kayak gitu loh. Makanya jangan pernah asa, jangan pernah datang ke Tuhan, jangan pas butuh nih. Raiso men, kayak gitu loh. Gitu loh. Kalian nggak ngerti apa-apa datang ke Tuhan, kayak gitu loh. Lu kayak nyetir datang beli mobil buat apa? Kayak gitu loh maksudnya. Jalan duitmu banyak gitu kan. Tetapi maksudnya hari ini bagaimana hati yang murni itu ngomong tentang bagaimana kita menjaga hati kita di segala keadaan. Termasuk dalam titik terendah. Sayangnya di titik terendah ini banyak orang ngomong wajarlah lemah iman, wajarlah begini, wajarlah mengeluh, wajar. Enggak wajar kata Tuhan gitu loh. Wajarlah gak komsel dulu. Terus kita anak Kristen juga, gak apa-apa. Ku compot bibirnya. Gitu kan. Itu penyesatan sederhana. Dan orang itu diminggirkan aja. Kenapa? Kita baca itu obat, buanglah mulut yang serong. Wah orang-orang sesat begitu tuh mulutnya itu diambil, bibirnya ditarik, dilepas, bak gitu loh, pergi. Gitu ya. Bagaimana hari ini banyak penyesatan sederhana berdasarkan Tuhan. Nah Tuhan dibawa-bawa, kata Tuhan. Tuhannya lagi makan, kata Tuhan, jadi agak ngomong apa-apa gitu kan. Maksudnya hari ini kita banyak ngomong, ya kan orang-orang yang kata Tuhan. Kayak gitu. Bu, kata Tuhan siapa? Tuhanku gak ngomong ke aku. Itu hari kita ini beda tuh sama. Ngerti gak sih maksudnya bagaimana seringkali kita bawa Tuhan untuk kita menasihati orang. Sedangkan bener gak itu dari Tuhan? Hati kita jaga pure. Makanya Tuhan berkata, carilah orang, nasihat orang ke orang kudus. Kayak gitu. Jadi hari ini ketika kita ngomong bahwa Tuhan aku mau jaga hatiku. Ya apa caranya? Buangin sih orang sih gak berguna dalam hidupmu. Atau jauhi mereka, kurangi intensitas mereka. Kayak gitu. Atau perbanyak intensitas dengan orang kudus. Itu kan berpengaruh di saat kalian titik terendah kalian. Di saat titik terendah kalian ketika kalian gak dekat dengan orang yang kudus. Kalian akan sungkan datang. Ya cobaan aja. Tapi jangan sih, gitu ya. Tapi jangan dicoba, karena ya jangan nunggu sampai titik itulah. Kayak gitu. Kita kan ngerasa kayak, gak layak aku udah berdosa gini, nelfonku Denny. Ya salah lu, gak mau ngomong ya kapan-kapanan gitu kan. Jadi maksudnya kayak, ketika kita gak kebiasa membangun dengan orang-orang kudus, kita jadi sungkan. Bahkan kita butuh orang itu. Sedangkan teman-teman kita orangnya cuma serong semua, orang-orang penyesatan semua. Jadi kalau kita ngomong hari ini bahwa jagalah hatimu dengan segala keadaan karena dari situ terpancar kehidupan,
Dilanjut dengan buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir-bibir yang dolak-dolak daripadamu. Dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu terpandang terus ke depan. Nah ini orang-orang begitu tuh kadang tuh jadi fokusnya ke depan gitu. Sering kali orang ngomong gitu, wis kok sakit jase, ayo wis ngebut bareng yo. Nah itu orang-orang Kristen yang sesat tuh, kayak gitu. Nggak ada orang kudus tuh di mana jangan jauhi pertemuan pribadi kecuali nggak ada. Bawa kira pilgan kayak gitu loh maksudnya. Jadi kayak hari ini kita ngomong bahwa makasih ketawanya. Oke, memang di online udah guyonannya udah beda gitu ya. Oke, guyonanku gak lucu. Maaf ya guys, guyonannya gak lucu. Oke, nah jadi nggak bercanda. Nah jadi hari ini kita ngomong bahwa bagaimana kita harus lurus ke depan, tempuh jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi di saat di titik terendah selain kita harus jaga hati kita yang pure dengan kita jauhi orang. Di saat kita harus jauhi orang yang serong, yang dolak-dalik ya pokoknya kalian baca BM kan lebih keren gitu kata-katanya ya, kata jelasin, gak cukup waktunya. Kayak bagaimana hari ini, bila matamu ke depan, tempuhlah jalan yang rata, artinya jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi gak akan bisa kalau gak dicapai dengan atas-atasnya. Jauhi orang-orang yang serong. Mau sekuat-kuatnya kalian, iman-imannya kalian ke gereja tiap hari, kalau kalian selalu bergumul dengan orang yang membuat kalian jauh dari Tuhan, gak bisa. Kayak gitu. Tapi teman-temanku itu tak itu, ya perbanyak intensitas dengan yang lain, kayak gitu. Jadi lebih karena perbanyak pertemuannya, gitu. Intervalnya ini diperbanyak, gitu kan. Misalnya kayak intensitasnya itu diperbanyak, ya dipercepat, gitu. Nah tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu, jangan nyerong, kayak gitu loh. Kok di titik terendah jangan malah jauh dari Tuhan, jangan pernah terucap Tuhan aku nggak bisa berdoa, nggak usah doa ya. Wah, aku penyesatan sederhana kedua sih. Kayak gitu loh. Di saat kalian ngerasa Tuhan gak bisa berdoa, di situ kalian butuh berdoa. Kayak gitu. Gak bisa doa, cari orang untuk doain kalian. Hari ini ada kebutuhan yang kedua yang diajarkan selalu. Kayak gitu loh. Bahwa kita gak pernah di Alkitab ditulis gini. Selesaikan semua pertandinganmu itu sendiri. Gak pernah ada tertulis bahwa jalanlah sendiri. Gak pernah. Tuhan gak pernah ngurus kalian mau jalan sendiri atau yang bagaimana. Tapi yang Tuhan mau di Amsal, orang yang terkaya, orang yang terhikmat, orang yang paling bijaksana berkata, tempuhlah jalan lu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jauhkan dari yang serong. Artinya Amsal ini atau Salomo ini, tadi kita baca dari bapaknya, sekarang anaknya. Gitu ya. Dulu, sabar. Oke. Guys. Nah, jadi hari ini kita ngomong juga, janganlah menyimpang ke kiri, ke kanan gitu. Nah, jadi hari ini Tuhan, orang yang paling terkaya ngomong gini, carilah teman yang baik, pergaulan yang baik. Carilah orang yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik gitu. Supaya jalanmu lurus. Salomo gak pernah berkata hiduplah sendiri kok. Kalau kalian baca di Amsal 4, itu ngomong gini, Amsal 4 ini ngomong tentang hikmat. Kalian baca ya di atas, bagaimana dengar didikan ayah, didikan ibu. Salomo berkata kayak, enggak bisa kamu hidup sendiri. Kamu hidup dari didikan orang tua, harus didikan dari orang teman-teman. Maka kenapa? Buanglah mulut serong daripadamu. Kayak gitu. Nah, atau orang lain. Kayak gitu kan. Ya, tapi hari ini kita ngomong tentang mulut serong ini juga bukan dari orang lain tapi daripadamu. Jadi yang arti ini, jangan pernah ngomong yang aneh-aneh di saat titik terendah. Ya jangan ngomong asal-asalan. Tuhan kenapa kau jahat? Pertanyaannya, pernah gak Tuhan jahat sama kamu? Pernah gak tiba-tiba kamu miskin gitu? Pernah gak tiba-tiba kalian jatuh sakit tanpa alasan, jebrok jatuh gitu? Pernah gak Tuhan iseng terus kita disleting gitu? Gak mungkin kan, kayak gitu loh. Gak pernah keluar suara berkata, Tuhan kamu jahat sama aku, kayak Saulus gitu. Ruben kenapa kau mengkhianati aku, ini ku kasih penyakit, kan gak mungkin. Kayak gitu loh. Jadi hari ini hal yang buruk terjadi karena free will orang lain. Free will kita sendiri atau karena dunia ini gak sempurna. Gitu loh. Ya karena gak sempurna gitu loh. Kalau sempurna ngapain ada surga kan. Kayak gitu loh. Jadi hari ini seringkali ketika di titik terendah, kita bukannya malah worship, kita bukannya malah doa, seringkali kita ngomong, Tuhan jahat, Tuhan gak peduli, healing jadi ini, gitu kan.
Nggak bisa. Di saat titik terendah yang pertama kalian lakuin adalah worship dan berdoa. Karena kalian jangan lupa bahwa tuntunan Allah Roh Kudus itu masih ada. Tuhan semakin kalian sering, aku sudah sering ngomong ini kan, semakin kalian sering membawa Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, itu pasti kan kalian tahu bahwa suaranya semakin clear di hati kita. Dan Tuhan itu bisa sebenarnya ya, Tuhan itu bisa ngobrol bener-bener hal yang sangat teknis sekali. Sangat teknis sekali. Dulu ketika aku di titik terendah ya pada saat itu ya, banyak hutang gitu. Desember tahun 2023. Ya, 2023. Uangku itu cuma tinggal sekitar 500 sampai 1 juta. Itu kecil ya kalau saya kerja ya. Kayak gitu. Kalau mahasiswa itu banyak sih. Kayak gitu ya. Nah itu kecil banget. Gak ada pemasukan lagi. Sudah pasis, mantap. Pengeluarannya jalan. Pemasukannya gak ada. Tidak ada. Nah jadi kayak bagaimana. Di setelah itu aku ngomong Tuhan aku harus ngapain. Tuhan aku harus ngapain. Aku gak tahu gimana. Kayak gitu. Aku gak tahu aku harus gimana Tuhan. Kayak gitu. Dan tiba-tiba Tuhan tuntun. Kamu masukin ke invest A ya. Kayak gitu. Gak tahu secara hati ada suara begitu ya aku turut. Singkat cerita berjalan meskipun juga ada up and down. Tapi hal yang aku lakuin adalah apakah aku gak pernah stres di fase itu. Di fase itu aku cuma berbaring dan tidur sambil nangis. Sudah gak kuat berdoa. Gitu. Sudah gak kuat tuh berdoa. Sudah gak kuat tuh berworship amen. Di saat itu aku cuma duduk dan berbahasa roh. Itu pun udah susah. Gitu. Dan akhirnya ya iman rohku bangkit lagi dan aku baru bisa worship kayak gitu. Dan ketika selang beberapa hari itu tiba-tiba mostly kayak bagaimana kata kita ngerasa kayak apa sih suara Tuhan itu gitu. Halah gak ada lah suara Tuhan. Tapi ternyata di hatiku udah ngomong kamu naikin lah jumlahnya kayak gitu. Nanti buatnya begini kayak gitu. Ya tak turut karena sudah hopeless toh. Gak ada suara lagi toh. Kalau ada suara setan tak turut ya men. Kayak gitu. Maksudnya saking hopelessnya gitu. Tapi yang aku pegang cuma satu, Tuhan gak mau saya ke kanan maupun ke kiri. Itu yang tak pegang. Pada saat itu tiba-tiba, gak tahu kenapa tiba-tiba itu berkali-kali lipat lah. Akhirnya singkat cerita, dalam 2 hari setelah dari aku down itu, tiba-tiba uangku tuh berkali lipat seperti 5 roti dan 2 ikan. Ya percaya atau enggak percaya 5 roti dan 2 ikan akhirnya aku bisa nyelesain sama hutangku yang awalnya 500 ribu menjadi 3 juta. Kayak gitu. Tiba-tiba 3 juta, gak tahu caranya apa. Gitu. Akhirnya aku bisa bayar hutangku, aku bisa bisa donasi ke organisasi pada saat itu ya. Beberapa kali sampai part 1, part 2, part 3 ya gitu. Tiba-tiba habis 2 hari itu hangus duitnya hilang. Gak tahu, bisa bilang rugi aja habis gitu. Jadi maksudku dalam 2 hari derajatku dinaik no. Kayak gitu. Nah seringkali ketika kita di titik terendah kita ngerasa kayak ya aku bisa apa ya. Tapi hari ini kita pernah tanya enggak ke Tuhan, Tuhan aku minta hikmat. Kita jarang loh ngomong itu. Sebagai orang Kristen kita terlalu bodoh sih kalau kita cuma mengandalkan kekuatan sendiri kayak gitu. Buat apa ada Tuhan Immanuel? Seakan Tuhan kita tuh cuma di hari Minggu dan di hari Sabtu. Kalau yang gitu. Gak pernah kita minta, Tuhan kau maunya apa? Di pagi hari kita duduk, anakku minta hikmat. Pernah gak kita ngomong gitu? Salomo selalu ngakuin itu. Pertanyaan. Dia selalu minta hikmat. Makanya pasal ini pun dibilang perolehlah hikmat itu sebagai permulaan. Kayak gitu. Jadi ketika kita hari di titik yang paling rendah, pastikan kita punya posisi yang benar bahwa kalau kalian gak bisa ngomong yang baik, mendingan diem dan worship lah. Kayak gitu. Gak usah ngadi-ngadi sok-sokan film tambah salah. Kayak gitu. Tapi maksudnya bukan berarti gak boleh ngomong firman Tuhan, right? Kayak bagaimana kita kadang itu ngomong ya dong, Tuhan aku percaya di saat ini kau pasti bantu. Akhirnya kecewa. Kepahitan sama Tuhan. Gitu. Ya kita yang ngatur Tuhan, kita minta tanda-tanda lagi. Tapi pernah gak sih yang Tuhan selalu kabulin apa? Hikmat. Pernah gak? Karena hikmat itu bagaimana Tuhan berbicara melalui kehidupan kita. Selain suara Roh Kudus. Ya suara Roh Kudus bisa lewat hikmat juga.
Tapi semakin sering kita ngobrol sama Roh Kudus. Ya apa sih ngobrol sama Roh Kudus? Ya sudah ngobrol aja. Nek menurutmu Roh Kudus ini ya apa ya? Kayak gitu. Ya kenapa pertanyaannya? Kan Tuhan ini juga kan. Di saat itu juga Tuhan akan sering open topik. Wah ngeri tuh. Beberapa kali aku juga begitu tuh. Beberapa kali kayak, Den kamu jangan kayak gitu. Mungkin gak sebut nama ya, kamu jangan kayak gitu. Tak boleh kayak gitu. Ya bisa aja. Ya memang seseru itu doa. Tapi seringkali doa itu menjadi sebuah sogokan gitu. Buat kayak, kamu untuk meminta, gak ada hubungannya gitu loh. Minta itu dalam minta itu bagian dari komunikasi kita ke Tuhan. Tapi seringkali doa sebagai cara untuk kita mendapatkan sesuatu seperti dewa-dewa yang lainnya. Disokok dengan pelayanan, disokok dengan A, B, C, D. Tapi kita lupa bahwa komunikasinya nggak ada selain kita minta. Kayak gitu loh. Jadi hari ini orang cuma minta, kita nggak pernah duduk diam dan berkata berbicaralah Tuhan. Kayak gitu loh. Jadi seringkali kita mulai share ke kanan. Ya tak coba ini deh yang gak halal. Tak coba ini deh. Terus kita ngomong lah Tuhan jahat lah. Tuhan inilah. Tapi hari ini Roh Kudus bisa berbicara kalau di kehidupan kita. Dalam kita cari kerja misalnya. Roh Kudus tuntun. Dulu ketika aku udah sering cerita ini sih. Dulu ketika aku kerja. Aku tuh cerita sama Tuhan. Ini mungkin yang bisa sedikit tiru ya. Maksudnya bagaimana. Kalian bisa teladani maksudnya. Kalian bisa teladani kayak, aku dulu cerita Tuhan, aku tuh pengen kerja begini, yang gajinya 4 juta Tuhan. Terus kayak, aku tuh pengen bisa pelayanan Tuhan. Aku tuh pengen tetap bisa melayani dan juga bisa kerja. Aku gak seneng di kantor Tuhan. Bukan aku gak mau, memang aku orangnya gak cukup kemampuannya untuk di kantor. Aku gak bisa dibawa tekanan Tuhan kayak gitu. Maksudnya tekanan yang 8 to 5 gitu. Ya akhirnya Tuhan kasih kayak gitu. Sesuai dengan apa yang aku minta. Tapi apakah aku dituntut? Tidak pernah sih, ya just cerita. Seperti Adam dan Tuhan yang selalu jalan di taman, gitu kan. Seperti Henok yang bergaul 300 tahun dengan Tuhan. Kayak gitu, nggak ngadi-ngadi, nggak minta apa-apa. Ya cuman ngomong aja, aku pingin ini ya. Kalau kita aku ngomong beru Ben, aku gak ada Ben begini, Ben begitu Ben. Yang ngomong aja, Ben saya enak pangsit chili oil enak ya rasanya gitu. Ya akhirnya kita boleh cari pangsit chili oil. Akhirnya kita juga makan bakmi juga, bukan chili oil. Gitu kan, tapi maksudnya hari ini kita ngomong ya kita ngerasa ya udah gitu loh. Maksudnya kayak ya kita ngerasa doa itu sebagai alat untuk transaksi gitu loh. Karena nggak tahu indahnya kehidupan doa. Kayak gitu. Sehingga kalian ngerasa bahwa doa itu bukan jalan instan sekarang. Apakah itu bagi kok jalan instan? Jalan instan. Tapi doa sudah tidak ada esensinya lagi zaman sekarang. Doa sudah tidak ada powernya lagi sekarang. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa ya doa pasti dikabulkan, doa pasti begini, doa kayak ada orang yang ngomong doa tidak dijawab aja saya nggak ngerti Alkitab kayak gitu, gak usah doa dah, kayak gitu loh. Tidak ada di Alkitab bahwa doa itu tidak dijawab loh, kayak gitu. Tuhan selalu jawab dengan caranya, kayak gitu. Kalau kita lihat Yusuf disuruh tunggu sama Tuhan. Karena dia sombong, kalau dinaikin duluan dia sombong. Gitu. Siapa lagi misalnya? Banyak ya, kayak misalnya yang harus dapetin seseorang itu harus kerja 7 tahun dulu dan lain-lain. Itu pasti semua ada artinya. Jadi doa itu pasti dijawab. Kalian banyak kok ayat yang membuktikan itu, ayatnya. Kayak gitu. Jadi hari ini banyak orang yang tidak ngerti Alkitab, tapi seenak-enak dia membuat definisi dari doa itu pribadi. Jadi kalau kalian hari ini pengen tahu bahwa doa itu seperti apa, ya pastikan kalian berdoa itu nggak cuma di saat susah. Tapi kalau aku start dari situ boleh enggak? Boleh. Tapi pastikan juga bukan tempat minta-minta. Hari ini mulai Tuhan, ya aku susah ya Tuhan ya. Misalnya dari itu, misalnya kerjaanku susah ya. Enaknya kerja apa ini liburan ya Tuhan. Ambil cerita di pagi hari. Maka aku bilang jangan terburu-buru di pagi dan malam. Cerita dulu pagi hari. Jangan keburu-buru kuliah dulu. Bangunnya lebih pagi sedikit. Tuhan ya apa ya? Maumu gimana hari ini? Ya makanya jangan tanya ini mauku. Tanya maunya Tuhan seperti apa.
Gitu loh. Jadi kalau kalian pengen dengar suara Tuhan dimulai dari hal kecil. Jangan doa itu dipakai untuk menyelesaikan masalah, bukan. Doa itu ngobrol, diskusi supaya nyelesain masalah. Jadi ini sebuah direct yang bisa berbeda. Nah itu makanya aku sampai bosen jawabin orang kok doa aku gak dijawab ya, itu bosen aku udah jawabin itu. Gitu. Karena memang bukan esensinya. Kayak gitu loh. Nah hari ini kita ngobrol sama orang contohnya. Terus tiba-tiba kita keinget banyak ayat. Yesaya inilah, Amsal ini loh. Itu bukan Tuhan yang ngomong ke kita. Masakah kalian hafal? Aku aja enggak. Kayak gitu loh. Bukankah itu salah satu bagaimana Tuhan jawab doa kita? Bukankah itu salah satu untuk menjawab janji Tuhan dalam hidup kita, right? Nah tapi kalau hari ini kita gak pernah nurut, kita gak pernah dengar suaranya. Ya gimana caranya Tuhan bantu kita dalam kesesakan? Tapi aku udah terlanjur ya kok. Ya apa ya kok? Gitu. Udah terlanjur ya, gak apa-apa. Mulailah hari ini. Kita gak badai. Mulai tanya Tuhan, hikmat apa ya? Langkah apa yang harus kita ambil untuk hari ini? Tuhan, yang mana dulu yang tak kerjakan? Tuhan akan bantu secara teknis, jangan kaget. Wah hidupku dituntut dengan mujizat. Kayak gitu. Ini bukan seperti bagaimana kita khotbah motivasi. Tapi kita lupa bahwa Allah kita ini Allah supranatural, men. Gitu loh. Di zaman sekarang esensi dari kuasa Allah ini hilang. Heran kata-kata itu. Jadi kita lupa bahwa kita ngerasa loh, kenapa ya pendeta itu bisa jalannya happy-happy aja, jalannya lurus-lurus aja. Ya karena dia dengar suara Tuhan terus, men. Gitu. Dia dituntut dengan suara Tuhan, men. Kayak gitu loh. Dan itu bukan hanya untuk kalangan khusus. Kita sehari-hari, aku dulu kalau dibantu Roh Kudus, ketanya aneh sih. Tapi hari ini aku kerja, aku dituntun sama Roh Kudus. Karena kita mulai doa, kita tahu esensinya adalah komunikasi. Gitu. Jadi ya apa caranya? Yang pertama adalah biar murni gimana? Teruslah berkomunikasi dan worship secara pribadi. Itu ya tadi yang pertama itu. Worship dan berdoa secara pribadi. Wes fokusnya adalah saat kalian nggak tahu harus ngapain, masuk kamarmu, duduk, nangis di situ. Setelah nagurari nangis di situ. Jangan nangisi bantal, jangan nangisi ulanganmu, jangan nangisi ujianmu, jangan nangisi pacarmu. Nangis sono Tuhanmu. Kayak gitu di depan Tuhan. Kayak gitu loh. Nangis ngeluh gak apa-apa, tapi pastikan di belakang ada pujian. Itu bocek orang itu. Waduh Tuhan, susahnya orang ini. Tapi aku tahu kau pasti bantu aku. Seperti pada saat ketika aku di titik dimana Tuhan aku gak punya uang, gimana caranya. Di titik itu aku minus banget. Gitu. Aku bilang Tuhan aku gak tahu cara bayar utang ini semua. Gitu. Aku capek dan lain-lain. Tapi aku selalu ngomong gini, aku percaya pada pribadimu Tuhan. Dan di situ Tuhan turun tangan selalu. Kenapa? Karena ada sebuah komunikasi yang berbeda daripada orang ngomong. Kayak gitu loh. Ada sebuah komunikasi yang berbeda. Kayak gitu loh. Kalau yang satunya cuma transaksional, yang satunya adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan yang benar-benar bukan cuma ngomong aku libatin Tuhan tapi gak pernah ngomong kondisi ini kita ke Tuhan. Tuhan aku mau tidur, terima kasih hari ini capek, amin tidur blek seblang, bye-bye. Berkati aku, kayak gitu. Doa pagi, Tuhan terima kasih buat ini sertai hidupku hari ini. Sertai semuanya, aku percaya lancar-lancar kau besertaku. Aku cepet-cepet ya Tuhan, bagi dia abrak. Kayak gitu loh. Ini maksudnya dari mana hari ini kita gak bisa gitu loh. Itu bukan doa. Tapi di saat kita lagi nyetir, Tuhan thank you buat hari ini. Itu sudah doa. Tuhan ini apa ya naik. Ya itu sudah doa. Jadi doa itu bukan cuma di sate. Kayak gitu loh. Tuhan. Nah, jadi mau ngejuk sekot garing. Nah, jadi bagaimana worship dan itu pribadi itu penting. Tapi apakah sampai situ kok? Enggak. Seringkali kita nggak bisa munafik, aku nggak bisa doa Tuhan. Kayak gitu. Aku sudah nggak kuat untuk sendirian kayak gitu misalnya. Aku sudah nggak bisa. Seringkali apa? Bunuh diri, ya kan? Sudah nggak kuat, nggak bisa. Tuh worship itu nggak bisa kok. Jadi murni itu nggak bisa. Kayak gitu. Untuk kita hidup lurus gak curang. Di saat kita kepepet ya kita butuh uang, kita ngentit uang perusahaan misalnya. Kita nyontek misalnya pas kita sudah gak kuat, sudah gak bisa. Tapi Tuhan mau hari ini lurus. Wes apapun nih hasilnya jangan menyimpang.
Udah mendingan bekerja hasilnya sedikit daripada curang gitu. Kalian baca di Amsal ya. Ada pokoknya intinya mendingan bekerja hasilnya sedikit dengan jujur daripada banyak dengan curang. Kayak gitu. Tuhan ngomong kayak gitu. Nah hari ini kita juga sama. Hari ini kok kalian bisa nulis A, kalian denger B udah aja. Gitu jangan dilingkar B gitu kan. Gitu. Itu pengalamanku dulu. Pas SMA. Kurang ajar. Depan nyontek, belakang nyontek. Ya kan. Terus lagi nulis nih, remedi nih. Udah remedi, cik kurang ajar belakangku gitu kan. Nah, belikan. Kalau nyontek bu, pakai si pinter tangan 1, 2, 3, 4. Kan enak ya, dia nggak denger gitu loh. Enggak, nomor satu. Lah kan aku lagi ngerjain nomor 1. Ada yang ngomong A, aduh denger mana. Tak lingkari B ya aku. Jadi kayak, ngerti gak sih kayak susah jujur di akhir zaman ini susah. Tapi di situ bahwa Salomo bilang, bahwa Salomo lebih senang dengan orang yang jujur. Banyak orang yang senang dengan orang jujur loh. Tapi jujurnya nggak seasonan gitu loh. Jujur ya jujur, lurus, hidupnya lurus. Gitu ya. Tapi kok itu yang pertama ya. Bersih dan berdoa sampai ibadah. Yang kedua adalah memperhatikan jalannya kita dan hatinya kita. Apakah di saat kita di titik terendah, kita masih berusaha untuk jujur dulu enggak? Nah ini, berusaha jujur dulu. Jangan melenceng dikit pun. Jujur aja dulu. Jangan harapkan pertolongan Tuhan dulu. Minta boleh, tapi jangan nunggu. Yang penting kamu jujur dulu. Seringkali ketika kita nunggu sampai kita nggak sadar bahwa kita melenceng. Udah curang duluan. Ya, udah minta lihat ramalan-ramalan duluan. Ya kan? Ayo, yang bertobat, yang masih lihat bintang-bintang bertobat ya. Kayak gitu. Mama saya juga masih lihat. Udah susah, aku sama mama susah. Tapi maksudnya kayak, kita kamu ya. Nanti coret kakak. Nah jadi maksudnya hari ini yang ramalan-ramalan show-show, kerbau, kucing, anjing gitu kan. Nah hari ini ya bertobat semua. Seringkali kita melenceng kan, kita cepat-cepat minta bantuan semua orang. Ayo kita gak duduk diam dulu. Bukan berarti gak boleh beraksi dulu. Tapi ada momen dimana kita diam dulu, kita minta hikmat sama Tuhan. Sambil kita kerja, sambil kita minta hikmat, hati kita harus fleksibel untuk dengar suara Tuhan. Seringkali hati kita nggak fleksibel loh, kita ngerasa kayak, gak ada jalan, itu terdebes. Aku sering ngomong gini Tuhan, kalau aku dapat suara tuh, rasanya kayak gini loh, dan gitu lah. Enggak Tuhan, ini aja gitu. Maksudnya suara mini di hatiku, kayak yang ini aja lah. Udah aku cengkal, yang ini aja Tuhan kayak gitu. Bablas, gitu ya kan, jatuh lah, intinya gitu. Seringkali kita harus lihat bahwa yang katanya yang ngerasa suara hati kita ini benar, jadi kita perlu ikutin gitu loh. Kayak gitu. Karena suara Roh Kudus gitu, tapi jangan semua diklaim suara Roh Kudus ya, suara iblis juga. Jadi yang kedua tadi bagaimana jaga hatimu dan jaga perilakumu. Harus kalau hatimu sudah pure, langkahmu pasti gampang. Yes. Kalau hatimu pure, murni, yang Tuhan mau. Pure itu apa sih? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Udah titik. Hati yang gampang dibentuk sama Tuhan. Hati yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jalanmu lurus gitu, pemikiranmu lurus, hatimu lurus. Itu hati yang murni. Seperti Daud kan. Dia mungkin dia murni bukan bersih dari kejahatan. Hati yang murni itu bagaimana hati yang memang sudah klop sama Tuhan. Jadi Tuhan tegur langsung kita bertobat. Tapi ya jangan curang-curang dulu baru bertobat. Nah, itu namanya lu setahu salah tapi ngelakuin kayak gitu kan. Nah yang terakhir adalah worship dan berdoa secara korporat. Kalau kalian di saat titik nggak bisa, sudah nggak mungkin. Nah ini kita nyambung ke Amsal tadi ya. Bagaimana hari ini datanglah ke orang-orang yang kudus, kayak gitu. Orang-orang yang mau doain kalian. Seringkali di zaman sekarang orang minta doa itu izin atau malu, itu bodoh. Kayak gitu loh, sorry aku ngomong ini ya, kayak bagaimana kalian tuh harus tahu kebenarannya bahwa kalian gak bisa jalan sendiri. Jadi kalian sedang ditipu iblis untuk kalian jauh dari pertemuan ibadah. Salah, di saat kalian di titik terendah malah datang loh. Di situ Tuhan bisa speak. Di saat kalian di titik terendah malah datang lo ke leadermu, datang lo ke teman rohanimu di Diva. Itu kalian malah benar. Habisin waktu dan dibanding kamu nangisi bantal, ambil bantal, mendingan kalian datang ke orang kudus. Tapi jangan ke orang kudus yang mulutnya gak kudus ya. Kayak gitu, beda cerita.
Kayak gitu. Yang mulutnya pengen dikaretin tadi yang penyesatan gitu. Wis gak apa-apa memang wajar, gak ada wajar gitu. Kok sejauh dari Tuhan gak wajar ya. Jadi hari ini kalian pastikan doa dan worship bareng-bareng. Kalau yang sesama offline datang, ketemuan, rembukan, bawa gitar, worship. Ya gitu. Oh aneh kok kita nih. Yang online ayo setel lagu sama-sama pakai share sound. Karena korporat itu sesuatu yang berbeda. Jangan andalkan diri sendiri. Kalian gak bisa solo fighter. Please dengarkan ini baik-baik. Mulailah terbuka bahwa kalian gak bisa sendirian. Kok kalian udah titik terendah? Telepon. Cepetan sebelum kalian tambah jauh serongi. Kok hari ini kalian ngerasa bahwa kalian gak bisa berdoa? Berdoalah cepetan sebelum kalian serong. Itu untuk kalian bisa menghadapi bahwa di titik terendah kalian. Kalian bukan mikirin cara tapi kalian diam di kaki Tuhan dan berkata apa jadi isi hatimu. Aku minta hikmatmu. Supaya kalian bisa melewati seperti Daud. Daud kenapa bisa melewati? Karena dia selalu lihat penyembahan, bermazmur, doa. Pernah enggak dia ngomong langsung kayak, lu Tuhan? Enggak pernah, dia selalu bermazmur. Kayak gitu. Karena bermazmur itu tempat bagaimana kita bisa mengekspresikan hati secara pure. Tidak berpura-pura. Karena pure itu salah satu sifat lainnya adalah tidak berpura-pura di hadapan Tuhan. Tuh. Jadi hari ini apakah kita masih I'm fine thank you sama Tuhan? Apa hari ini kita seperti Daud? Tapi jangan hina-hina Tuhan juga kebacut itu ya. Tapi maksudnya bagaimana kita ngomong Tuhan susah di zaman ini, Tuhan susah dapat kerja, Tuhan belum dapat jodoh, Tuhan belum ini, Tuhan belum, tidak apa-apa ngomong nih. Dan namanya hati yang pure kok, hati yang murni kan. Tapi pastikan kalian lurus jalannya, tapi aku percaya Tuhan kau besertaku. Tuhan tuntun aku berbicaralah. Datang ke orang-orang kudus tuh, siapa namanya misalnya yang seangkatan. Bantu aku doa ya untuk ini. Aku pun lakuin ke anak-anak rohaniku kok, enggak semua sih. Banyak ya anaknya ya, mohon maaf. Gak mungkin tak jadi satu-satu broadcast. Tolong doakan leadermu, kan gak mari-mari ya. Ya gitu, tapi kadang sering kali aku juga minta doain mereka. Bukan secara langsung maybe. Atau bisa secara langsung, ada yang enggak gitu. Ya kita perlu gitu loh untuk itu. Jadi berhentilah untuk mulai sendirian. Gak mungkin kalian kuat. Jadi di titik terendah kalian, ya cara prioritas di 3 poin tadi kita kasih ke kalian. Perhatikan bagaimana kalian, apakah di titik terendah masih cari tangannya, itu cari pribadinya. Kalau cari tangannya itu pasti capek, pasti berhenti. Tapi hari ini kalau kalian fokus dengan pribadinya, kalian pasti kuat. Perhatikan dulu terus berikutnya, perhatikan langkahnya kalian. Bagiannya kalian bukan ngesetting cara Tuhan menolong kalian. Bagiannya kalian lihat dulu jalan kaki kalian. Kalau kalian masih belum baik, baikin dulu jalan kalian. Kembali ke jalan Tuhan dulu. Nggak bisa ketika kalian nggak di jalan besarnya Tuhan yang sesuai dengan Alkitab ya. Kalian jalan dulu sesuai Alkitab, apa kata Alkitab. Itu namanya jalan besar. Nah jalan tikus-tikusnya itu Roh Kudus yang ngasih tahu. Hari ini kalian nggak di jalannya Tuhan, nggak bisa dong Tuhan mau ngasih tahu apa. Gitu loh. Nah itu, jadi hari ini kesimpulannya bagaimana ketika kalian hidup di jalannya Tuhan. Sesuai dengan Alkitab dulu, nanti Tuhan tuntun secara pribadi. Tapi kalau kalian nggak pernah doa sama Tuhan, kita nggak pernah worship sama Tuhan, tiba-tiba minta tolong. Kayak orang asing meminta tolong ke orang asing. Terus maksa nih. Kayak gitu loh. Nah itu juga nggak baik. Kayak gitu. Jadi bagaimana perhatikan aja jalanmu sambil berseru, sambil ulangi poin pertama. Worship, doa, cerita. Mulai mengandalkan Tuhan dalam setiap hari. Kita ngobrol, Tuhan ya apa ini? Menurutmu ya apa? Tuhan minta hikmat. Karena hikmat itu doa pasti dijawab. Yang terkabul lah maksudnya. Gitu. Jadi hari ini maksudnya ketika kita sudah kita nggak kuat, datang ke orang-orang kudus. Worship bareng-bareng, itu kan dikuatkan. Jangan salah, itu soal firman Tuhan. Salinglah mengaku dosamu. Tuhan berkata juga ngomong, salinglah mendoakan. Orang benar berdoakan besar kuasanya gitu kan. Terus juga Tuhan ngomong saling menasihati, salinglah membangun. Di situ di titik di mana kalian kan bisa kuat, tapi hari ini banyak orang yang ngerasa bahwa inilah pembuktian imanku ke Tuhan. Kayak gitu. Kalian ini bukan wayangnya kalian membuktikan sesuatu ke Tuhan. Tapi ini kalian waktu ini bersama-sama dengan teman-teman kalian, dengan orang-orang kudus kalian, dengan iman yang kalian punya tentunya, untuk kalian melangkah bersama dengan Tuhan. Jadi fase terendah kalian bukan pembuktian ke Tuhan. Aku Tuhan, aku memang pengikutmu, bukan. Itu bukan yang Tuhan mau.
Tapi hari ini Tuhan cuma ngomong satu, bahwa di titik terendahmu aku bakal tolong kamu. Kayak gitu. Karena aku dekat dengan orang yang patah hati, right? Itu yang Tuhan janjikan. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkanmu, aku menyambutmu. Akan menggendongmu sampai masa tuamu, aku tetap dia. Itu ngomong tentang bagaimana Abraham juga dibilang kayak gitu. Aku dia, apa perisaiku, dan lain-lain, El Shaddai, bla bla bla. Yesaya 41 ayat 10 berkata apa lagi? Yesaya 43 dan lain-lain. Jadi hari ini Tuhan akan tolong kalian. Berarti jadi bukan hari ini ketika kalian di tengah badai itu seakan-akan Tuhan yang kasih. Kayak gitu. Jadi kebalik. Iblis sedang membalak-balik hari ini. Dan hari ini aku luruskan bahwa itu bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan ya karena memang sudah free will-nya orang lain. Atau free will kalian. Atau karena dunia ini gak sempurna. Tapi Tuhan janji aku menyertai kalian. Asal kalian mau dengar suaranya. Asal kalian mau tetap jalannya lurus. Kalau gak lurus itu bukan haknya Tuhan lagi untuk bantu kalian. Tapi kalau hari ini kalian sendirian, kalian cuma ngandalin Tuhan. Terus kalian berkata, kuat, gak bisa. Tuhan juga ngomong, ya bergandenglah tangan. Karena Tuhan gak pernah ngomong, selesaikan semuanya dengan sendiri. Jadi hari ini kita berpikir bahwa ya apakah kita di tengah badai kita malah mengeluh atau kita mulai bersyukur. Dimulai dari situ kan. Apakah hari ini di tengah badai kita malah nyakitin orang kudus atau kita benar-benar bergantung dengan orang kudus itu. Di tengah badai apakah kita malah bergandengan erat dengan orang itu atau kita sedang menuntut orang itu untuk hidup kita benar-benar apakah hari ini kita ngerasa bahwa ya udah, yang penting aku hidupnya lurus. Nggak bisa. Apakah hari ini kita sudah melibatkan dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhannya? Kita ambil waktu, kita merenungkan ini semua, right? Jadi, ini kita ini main-main ya, kita ini aduh topik sudah biasa lah ini. Tapi aku belum jumpai orang-orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meskipun gak jarang sih. Meskipun gak ini ya. Meskipun gak menutup kemungkinan ada. Tapi seringkali kita ngerasa bahwa aku lihat juga jarang. Orang kan lebih jauh dari Tuhan. Akan orang bilang gak usah komsel dulu ya masih UAS. Gak usah komsel dulu ya masih ini. Ya malah kan kayak aneh. Gitu loh. Gak usah komsel dulu ya soal ada A, B, C. Kan malah aneh. Bukankah kalian di saat itu butuh Tuhan. Di saat itu butuh topangan doa. Bukankah kalian butuh pokok doa di saat itu. Nah seringkali kita lupa dengan kita doa, worship. Kita toleransi apa yang kita punya sekarang, kesibukan kita. Kayak gitu loh. Jadi ayo kita renungkan apakah kita benar-benar kalau kita hari ini pure dah hati kita. Apa hati kita sebenarnya masih berongkol dengan kepahitan atau hari ini kita berongkol dengan nggak terima dengan orang hari ini kita masih banyak masalah. Kehidupan nggak pure. Coba ambil waktu kita sama-sama. Kan? Tuhan minta hati kita tuh pure guys, percayalah. Ambil waktu sebentar. Coba renungkan sebentar. Sudahkah kalian di titik itu? Sudahkah benar-benar kalian murni? Kalian benar-benar jalani sampai titik akhir enggak? Tuhan, aku enggak nyimpang. Dan aku pastikan kau di awal dan di akhir tetap sama. Apakah kalian benar-benar ketika di titik terendah Tuhan, I decide untuk benar-benar berserah. Mungkin hari ini kalian lagi ngalamin titik terendah kalian belum dapat kerja, sedangkan kalian dihimpit dengan ekonomi yang kurang. Mungkin kalian dihimpit dengan ulangan-ulangan, kalian dihimpit dengan project. Tapi hari ini apakah kalian decide, memilih, menentukan, memutuskan gitu. Tuhan, aku mau hatiku pure. Dan aku pastikan hatiku tertuju padamu. Ini kan salah lagu ini. Kau penjuna hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku.
justru semakin takut, semakin khawatir seperti Daud yang jauh dari mata hati pure. Dalam tangan-Mu Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu. Mungkin banyak yang asing dengan lagu ini, pelan-pelan kita belajar. Denganmu, Yesus. Kita mulai dari awal ya. Kau penjuru hidupku, Kita benar-benar guys. hatiku Kalau hari ini kita malam serahkan VT, kita malukan Tuhan. seutuhnya. Kita mulai takut sama Tuhan. Hari ini di lagu ini kita berdoa, kita benar-benar taruh Tuhan, aku decide, aku benar-benar juga deserve untuk padamu, untuk memberikan semuanya, aku memutuskan untuk menyerahkan hidup Persembahkan di saat titik-titik terendah itu. seluruhnya. Aku gak mau VT lagi. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan Tuhan. Ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu. Tuhan, di Sama-sama. seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, Anak-anak Divel aja yang serupa sama-sama katakan. Tuhan. Ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, Musik sama-sama. serupa dengan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku Ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, pulihkan hatiku seperti-Mu, bila kami sering serong serupa dengan malah mengutuki Engkau. Tuhan. Ini Malah seluruh kepadamu. hidupku Malah serong ke pilih yang lain. serahkan Seperti bangsa Israel bagi-Mu, yang malas karena gak ada jawaban, memilih ilah-ilah yang lain. ini Kerinduanku kerinduan cuma kerinduan kami cuma satu, kembali dan meminta hikmat dan kudus dan mengandalkan padamu. Maaf berkenan, Tuhan, kalau hari ini aku malah jauh dari pulihkan kau. hatiku seperti-Mu, serupa Maaf, Tuhan. dengan-Mu. Tuhan. Ini Kalau hari ini malah aku gak pure, malah seluruh kami gak pure semuanya. hidupku
Justru kami malu di doa. Serahkan Justru kami gak bagimu, mau berdoa. oh Yesusku. Kami gak mau. Hari Ini kerinduanku, Maaf Tuhan. jadikanku Hari ini kami kembali pure. kudus dan berkenan. Maaf bila kami ditikar Berikan hatiku sepertimu, titik rendah kami harus jatuh dalam dosa lain. Kami kembali Tuhan pure. ini seluruh hidupku kuserahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu. Tuhan ini seluruh hidupku Benar Tuhan. serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku kuserahkan bagimu, oh Yesus. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku kuserahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku sepertimu, Serupa dengan Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa dengan Yesus. Thank you Tuhan, luar biasa. Hari ini ketika kalian capek, ketika kalian di titik terendah saat ini, izinkan aku berdoa untuk kalian. Ketika kalian di titik dimana, Tuhan, aku capek, aku lelah, aku serok, aku nyakitin banyak orang. Aku gak pure hatinya. Di sini bukan ajang penghakiman. Taruh tangan kalian di dada ketika kalian hati merasa di titik terendah, kalian butuh Tuhan. Aku gak lihat kalian semua. Aku belajar merem saat ini. Aku cuma berdoa satu, Tuhan. Kalian hari ini capek. Hari ini kan lelah banget, Tuhan. Gak ada yang ngertiin aku. Orang leaderku juga gak ngertiin aku. Mama papa aku gak ngertiin aku. Ada yang rasa kayak gitu satu orang. Gak tahu. Gak ada yang ngertiin aku. Ada suara ini banget. Gak ada yang ngertiin aku. Capek Tuhan. Udah mulai begitu. Hari ini aku berdoa Tuhan. Ada orang, satu sampai 2 orang yang kayak gitu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Emas dan perak yang aku punya. Tapi jamanalah Roh Kudus. Lawatan dan kuasanya masih ada. Kasihani mereka Tuhan. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Right now in Jesus name. Terima pembaharuan yang baru. Orana shikara matara, shikara baraba, shikara baraba. Oh jamah. Ada satu orang yang masih kurang sampai tek. Jamah dalam nama Yesus. Touch sampai hati ini yang terdalam. Sampai hati yang paling dalam. Jesus love you. Lepaskan zaman Allah Roh Kudus right now. Ketika di titik-titik terendah mereka Tuhan. Semuanya aku berdoa Tuhan devil. Penuhi dengan cinta yang baru. Ketika mereka di hati yang masih jauh daripada pure.
kembalikan mereka. Ketika mereka mulai kembali ke jalan, please refresh dengan api yang baru, refresh dengan angin yang baru. Bagaimana roh masuk lagi dalam hatinya, roh mengisi hati yang kosong. Aku lihat hati yang, aku rasa mungkin ada hati yang kosong. Aku berdoa Tuhan masuklah dalam hatinya right now in Jesus name. Masuk dalam nama Yesus right now. Tembuslah sampai hatinya dalam. Jesus love you so much. Tuhan tenangkan hati mereka yang lagi OVT. Tenangkan hati mereka yang di titik dimana benar-benar rasa benar-benar down banget, terhimpit banget kayak gak tahu harus ngapain. Jamah mereka dalam nama Yesus. Beri hikmat ke mereka semua yang butuh hikmat right now. Tuntun mereka Roh Kudus. Sadarkan bahwa doa bukan hanya sekedar minta tolong, tapi minta tolong bagian dari komunikasi. Thank you Jesus Lord. We love you so much Holy Spirit. Thank you Jesus buat hari ini. Hari-hari yang luar biasa. Thank you. Buat zamanmu, buat kasihmu. Thank you kita bisa berkomsel lama sekali. Thank you. Thank you Jesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur sama-sama. Katakan amin. Tak diar. Udah butel. Senang sekali saya hari-hari ini. Oke. Asik gak? Kita ya. Mantap ya, haleluya. Ayo berfoto, kita minta tolong Eri, sarang balinya di sini.